orang tatkala dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi dia tidak memanfaatkan umur itu dengan sebaik mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma ibadah itu, ya, yang berkaitan langsung, yang mana makna ibadah di sini adalah menyembah Allah, ya, dengan salatnya, dengan sedekahnya, ya, dengan tilawahnya, dengan amalan-amalan yang lainnya. Akan tetapi semua amalan ibadah itu, ya, yang mana termasuk adalah amalan keduniawian, yang tatkala dia niatkan menjadi ibadah, maka itu bagian daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tatkala seorang yang memiliki, ya, kewajiban sebagai kepala rumah tangga, yakni mencari ma'isyah, penghidupan untuk, ya, istri dan anak-anaknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umuruhu wa hasuna 'amaluh." Orang yang panjang umurnya dan paling baik amalnya. Qala fa nasi syarr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki, ya, bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling buruk ya Rasul?" Ya, kalau tatkala Rasul mengatakan yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan paling banyak amalnya, maka Rasul menjawab, orang yang paling buruk tatkala diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Adalah orang yang diberikan panjang umur akan tetapi dia paling buruk perangai dan amalan perbuatannya. Maka ini bagian daripada harus kehati-hatian kita di posisi orang yang pertama atau orang yang kedua yang diberikan panjang umur, ya, diberikan umur yang panjang, amalnya baik, atau na'udzubillah diberikan panjang umur akan tetapi amalnya buruk. Maka dilanjutkan di malam hari ini, ya, untuk kita membahas daripada fikih sunnah, ya, dari lanjutan yang pembahasan kemarin. Amal saleh sebelum meninggal dunia, ya, adalah bukti husnul khatimah. Jadi tatkala seseorang melakukan amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka tatkala kita ingin melihat dia husnul khatimah, maka perhatikan amalnya semasa hidup. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'maluhu." Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hambanya, ya, maka hamba itu akan diperalat, ya. Maksudnya diperalat di sini adalah bagaimana salah satunya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana caranya beribadah dengan istiqamah. Faqila, maka salah seorang bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Ya Rasul, bagaimana cara dia memperalatnya, atau bagaimana cara dia melakukan amal-amalan ibadahnya? Rasul mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalihi salih qabla al-maut thumma yaqbiduhu 'alaihi." Cara Rasulullah SAW mengatakan mudah saja, ya, dia mudah melakukan amalan soleh sebelum mati lalu dicabut nyawanya. Jadi tatkala kita ingin melihat orang yang husnul khatimah, kata Rasul, gampang. Lihat saja amalannya semasa hidup di dunia, lalu tatkala dia sakaratul maut dipermudah sakaratul maut. Tidak sulit, gitu ya. Jadi tatkala dia sakaratul maut, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anjuran untuk tetap berbaik sangka kepada Allah sebelum sakaratul maut itu menjemput. Tatkala kita sakit, ya, imma itu misalnya tatkala kita sudah diberikan sesuatu vonisan oleh medis, begitu juga dengan perasaan-perasaan yang mungkin menyebabkan seseorang itu akan dirundung dengan sakitnya, maka tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafat, ya. Jadi 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaik sangka kepada Allah. Maka orang yang sedang sakit mestinya mengingat, ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap dirinya dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, husnuzan terhadap takdir Allah, husnuzan terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka hadis ini mengajarkan kita agar tetap berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harapan ini menyampaikan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia menemui ajalnya. Jadi tatkala dia meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah, maka nanti juga akan dibangkitkan dalam kondisi beribadah. Tatkala dia meninggal atau dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia salat, dalam kondisi dia ta'lim, dalam kondisi dia berbuat baik, maka seperti itu juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, begitu juga pun begitu. Tatkala seseorang itu diambil ajalnya, dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah, maka seperti itu juga dia akan dibangkitkan tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya kita dan pentingnya kita setiap dari helaan nafas, setiap dari kita beraktivitas, maka niatkan itu menjadi ibadah. Tatkala amalan itu menuju ke kebaikan, baik bermanfaat diri sendiri, keluarga, begitu juga kepada orang banyak. Maka tatkala kita mengingat bahwa setiap amalan itu akan bernilai ibadah, maka kita akan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang maksiat dan salah atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kaifa tuhibbuka, bagaimana kondisimu Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan salah seorang sahabat tentang bagaimana kondisinya saat itu. Qal wallahu ya Rasulullah anni arjullaha wa anni akhafu dhunubi. Seseorang itu langsung menjawab, demi Allah aku menaruh harapan kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tadi yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan akhafu, aku takut ya Allah dengan dosa-dosaku dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu. La yajtama'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanuhu mimma yakhafu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat tersebut tidak berhimpun kedua hal itu di dalam hati seseorang hamba. Mana dua hal tersebut? Yang pertama adalah bagaimana dia rojak harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, takut akan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Maka Rasul mengatakan tidak berkumpul dua hal tersebut. Dia khauf kepada Allah, berrojak kepada Allah, berharap kepada rahmat Allah, lalu takut akan dosa-dosanya. Tatkala dia ditanya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak berkumpul dua perkara tersebut atau dua hal tersebut di dalam hati seorang hamba dalam suasana seperti ini, kecuali Allah akan memberinya apa yang diharapkannya dan melindunginya dari apa yang dia takutkan. Jadi diberikan juga dua hal. Di pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang diharapkannya dan melindunginya dari apa yang dia khawatirkan. Jadi ampunkan dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir pada orang yang hadir di tempatnya. Jadi orang yang hadir itu dianjurkan untuk berzikir, dan orang tatkala menghadiri atau seseorang takziah sebelum orang tersebut meninggal tatkala sakaratul maut. Maka di sini amalan-amalan doa itu bagiannya adalah diantaranya yang disunahkan ketika sedang sakaratul maut itu adalah mentalkin. Asal katanya mentalkin ini adalah mengajarkan atau mengulang-ulang terus kalimat apa? Talqin atau kalimat apa?
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lukinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang sakaratul maut itu ya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka akhiru kalimat la ilaha illallah, maka akhiru kalimatil la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan di terakhir detik-detiknya sebelum dia meninggal tatkala sakaratul maut kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka kata Rasulullah SAW dipastikan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini memang ringan tatkala kita sehat, tatkala kita sadar. Tapi tatkala dia sakaratul maut, ya, di dalam hadis yang lain diterangkan pertentangan antara malaikat dengan syaitan. Maka di sana juga sebagaimana hadis yang sebelumnya, orang yang meninggal itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan tatkala dijemput ajalnya sebelum meninggal. Maka tatkala amalan kebaikan yang dia lakukan, barang tentu dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tatkala dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadi sulit. Atau dia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang ringan tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi sulit. Susah jadinya, gitu ya. Maka ini yang diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa yang melakukan amalan-amalan ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda husnul khatimah, ya, seseorang itu bagaimana? Yang salah satunya tadi, maka akhiru kalimatin la ilaha illallah dakhala al-jannah. Salah satunya adalah tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Itu yang pertama. Lalu bagaimana juga kita melihat seseorang itu bisa dikatakan husnul khatimah? Yang kedua, meninggal dunia dengan kening yang berkeringat. Jadi keningnya berkeringat, menahan daripada sakitnya dicabutnya ajal. Ya, dicabutnya nyawanya. Sebagaimana dari hadis Buraidah bin Hasib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'minin bi'irkil jadid. Ya, kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Jadi Rasul mengatakan seorang mukmin itu kalau dia meninggal keringat di keningnya. Berarti kalau enggak keringat di keningnya bukan dalam kondisi dia beriman. Maka Rasul mengatakan salah satunya adalah orang yang meninggal dalam kondisi berkeringat di keningnya, maka termasuk dari golongan yang husnul khatimah. Maka hal ini bukan menunjukkan su'ul khatimah, ya, tapi akhir daripada yang jelek. Tapi dia bagian daripada husnul khatimah. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah ibarat untuk menunjukkan beratnya kematian. Jadi kulaunya keringat seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah tatkala dia wafat, itu menunjukkan sangat beratnya yang namanya sakaratul maut itu sendiri. Hingga beban berat seperti itu sebagai tanda penghapus dosanya atau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwa itu adalah tanda baik ketika akan meninggal dunia. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tanda husnul. Lalu yang kedua, tatkala meninggal, tandanya karena berat tatkala dia meninggal dunia itu adalah mengeluarkan keringat, dan keringatnya di dahinya, atau di keningnya. Lalu yang ketiga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda seseorang mukmin itu dikatakan sebagai dia yang mendapatkan predikat husnul khatimah? Yang ketiga adalah meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati
ya, tidaklah seseorang muslim ya meninggal pada hari Jumat au lailatul Jum'ah atau pada malam Jumat, waqahu Allahu fitnatahul qabr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Allah akan membebaskannya dari siksa atau fitnah kubur. Jadi orang yang meninggal di malam hari Jumat, begitu juga di hari Jumatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya menjadi bagian daripada husnul khatimah. Sebagai balasannya Allah akan menjaganya, begitu juga akan melindunginya ya dari fitnah dan siksa kubur. Lalu yang keempat, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk orang yang digolongkan sebagai husnul khatimah adalah orang yang syahid. Ya, yang disebut syahid selain syahid di medan perang, di sini bukan syahid ya tatkala di medan perang. Kalau medan perang sudah jelas dia menjaga kehormatan agama Islam, berjuang mempertahankan agamanya. Akan tetapi di sini adalah selain daripada itu, dari syahid yang memang berjibaku atau melawan kaum kufar atau orang-orang yang memang menistakan agama atau ingin memurtadkan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5, ya. Wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah, yakni orang yang mati karena taun pertama atau wabah. Ya, kalau meninggal kemarin dalam kondisi Covid, maka itu termasuk syahid meninggalnya. Ya, itu syahid. Karena Rasul mengatakan, ya wasahibul hadm. Ya. Di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada, atau syahid itu ada 5 perkara atau 5 bagian orang yang meninggal dikatakan syahid. Yang pertama al-mat'unu, ya. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi di tengah-tengah mat'un atau taun atau wabah. Ya, seperti Covid dan yang lain kemarin atau wabah-wabah yang lainnya. Lalu yang kedua wal mabtunu, orang yang meninggal atau mati karena menderita sakit perut. Ya, baik emahnya atau apa liver dan yang lain, pokoknya yang berkaitan dengan perutnya. Ya. Lalu yang ketiga wal ghariqu, ya. Yang ketiga ini adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Baik itu dalam perjalanan pulang naik kapal atau yang lainnya, atau yang tatkala dia umum dalam kondisi yang normal dia tenggelam, baik itu di laut ataupun yang lainnya. Lalu berikutnya wasahibul hadmi. Lalu yang keempat, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Berarti seperti tsunami, gempa, tsunami tenggelam, gempa juga kena reruntuhan. Termasuk dia bagian daripada orang-orang yang syahid dan husnul khatimah. Ya. Lalu yang berikutnya wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Lalu yang terakhir adalah meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terkena wabah, terus sakit perut, tenggelam, ya. Terus berikutnya adalah orang yang kena reruntuhan, ya, kena gempa dan seterusnya. Dan begitu juga meninggal di jalan Allah, termasuk bagian daripada husnul khatimah. Lalu hadis yang lain menerangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu fi sabilillahi syahidun wal mat'unu syahidun wal mabtunun syahidun. Diperjelas lagi, orang yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah, berperang di jalan Allah, dia syahid. Ya, dia syahid. Wal mat'unu, begitu juga orang yang meninggal dalam kondisi tengah-tengah wabah, syahidun. Syahid juga kata Rasul. Wal mabtunu, yang sakit perut, syahidun. Syahid juga. Wa man mata fi sabilillahi fa huwa syahidun. Ya. Dan siapa yang mati di jalan Allah adalah termasuk golongan orang-orang yang mati dalam kondisi syahid. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Asy-syahadatu sab'un siwal qatl fi sabilillahil mat'unun syahidunul gharib wa syahidun wa sahibul dhanbin. Nah, di sini kalau tadi dikatakan 5 orang yang termasuk golongan mati syahid. Tapi di sini diperjelas lagi dalam hadis yang lain ada 7, ada tambahan lagi. Ya, yaitu korban wabah tadi yang sebenarnya yang kita sudah jelaskan di hadis sebelumnya adalah syahid, mati juga dalam kondisi tenggelam juga syahid. Ya, melakukan sabar dan merangkak ketaatan kepada Allah tentunya, ya. Wal ghariqu syahidun wa sahibul dzatil janbi syahidun. Begitu juga orang yang dalam kondisi dia punya luka pada lambung lalu meninggal, ya. Luka lambungnya, ya, mahnya sudah akut lalu meninggal, termasuk dalam mati syahid. Mati karena penyakit perut adalah syahid. Korban yang kebakaran, nah ini tambahannya. Korban yang kebakaran juga termasuk meninggal dalam kondisi syahid. Wal mabtunun syahidun wa sahibul haraqi. Nah ini meninggal dalam kondisi ya kebakaran, rumahnya terbakar. Hariqun syahidun. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Ya. Begitu juga orang korban, ya, yang meninggal dalam kondisi dia tertimpa reruntuhan, ya, juga termasuk meninggal dalam kondisi syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Ya, begitu juga seorang perempuan, seorang ibu yang meninggal dalam kondisi apa? Melahirkan, itu juga syahid. Jadi 2 tambahan tadi dari 5 itu. Ya, yang pertama itu adalah meninggal dalam kondisi terbakar atau kebakaran. Lalu yang kedua adalah meninggal seorang ibu dalam kondisi melahirkan. Maka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang syahid dan meninggal, tanda-tanda daripada husnul khatimah. Li'anna Allah Ta'ala wa malaikatihi alaihimussalam yashhaduna lahu bil jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, ya, alaihi salam, menyaksikan orang tersebut dengan surga. Jadi dari 7 golongan tadi, ya, yang meninggalnya ya karena tenggelam, sakit perut, ya, begitu juga dalam kondisi melahirkan bagi ibu, ya, melahirkan, ya, begitu juga yang tenggelam, begitu juga dengan yang terbakar, ya, karena runtuhan, lalu berikutnya yang terakhir karena kena wabah. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dalam hadis, ya, Ibnu Ambari, di anna Allah Ta'ala wa malaikah, karena Allah dan para malaikatnya, ya, yashhaduna lahu bil jannah, ya, menyaksikan orang-orang tersebut tadi yang 7 itu dengan surga. Fa ma'na syahidi masyhuda lahu. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semua sebagai predikat hambanya yang husnul khatimah dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang memang tentunya baik itu nilainya wajib di hadapan Allah, dan begitu juga sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita lakukan tatkala seseorang itu, ya, di samping tadi kalimat la ilaha illallah itu bagian daripada seseorang tandanya dia husnul khatimah. Apa yang kita amalan apa yang kita lakukan tatkala seseorang itu dalam sakaratul maut, ya. Pertama, mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka bagian daripada tanda husnul khatimah. Lalu yang kedua, menghadapkannya ke arah kiblat untuk mempermudah dalam sakaratul maut dengan berbaring ke kanan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggal dunia dan mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu, dan agar ia hadapkan arah kiblat sewaktu hendak meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, asabal fitrata wa qad radadtu thuluthatu ala waladi. Itu sesuai dengan ajaran Islam dan aku telah kembalikan sepertiga harta itu kepada anak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhul jannata wa qad fa'alta. Maka di sini, ya, Rasulullah SAW
ya mensalatkan anak tersebut, orang yang meninggal tersebut tatkala dihadapkan sudah dia meninggal, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, dan masukkan dia ke dalam surgamu, dan di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan waqad fa'alta, maka memang telah engkau lakukan. Maksud di sini diambil nyawanya atau diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai itu ya membacakan surah Yasin, ya mentalkin, menghadapkan kiblat, maka juga ada anjuran membacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Ini bukan tidak ada dalilnya, ada. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan hadisnya dhaif. Akan tetapi yang menjadi perhatiannya adalah membaca surah Yasin ini tatkala sakaratul maut, tatkala masih hidup. Di antara dia akan meninggal, bukan setelah dia meninggal. Nah, ini perbedaannya sih. Lalu pertanyaannya, bagaimana tatkala kita tahlilan, membaca Yasin dan seterusnya. Nah, di sini ada permintaan niatkan, ya, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Yasinu qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya, jantungnya Al-Quran. Maka tatkala kita di sana ada hadir anaknya, ada istrinya dan seterusnya, dan ikut berdoa, harapannya doa itu dikabulkan oleh Allah, dan bacaan Quran daripada keluarganya juga, ya, itu dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Ya, dengan amalan anaknya yang berniat mendoakan dan memberikan daripada hadiah tilawahnya atau amalannya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, wa yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-daral akhirah. Ya. Dan tidak seseorang pun yang membacakan dengan mengharapkan keridhaan Allah, ya, pada hari akhirat, illa ghafarallahu lah. Ya. Maka seseorang yang mengharapkan tatkala dia membaca suratul Yasin, ya, mengharapkan dengan membacanya keridhaan Allah dan pahala akhirat, ya, illa ghafarallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya. Jadi orang yang membaca surah Yasin dengan harapan, ya, mendapatkan keridhaan dan pahala akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya. Ya, waqra'uha ala mautakum. Maka Rasul menganjurkan, dan bacalah surah Yasin untuk orang yang mati kalian. Yang maksudnya di sini para ulama menyampaikan, maksudnya ada di antara Ibnu Hibban, ya, adalah orang yang sedang sakaratul maut, ya, dan bukan yang sudah mati. Ya, begitu juga dengan ulama yang lain. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, jika seorang mayit dibacakan surah Yasin, ia akan diringankan daripada perjalanannya. Ya. Ma min mayyitin yamutu fataqra'u indahu Yasin illa haunallahu alaih. Ya. Maka Rasul mengatakan, tidaklah seorang yang mayit atau tidaklah seorang mayit atau mayit yang sedang sakaratul maut dibacakan surah Yasin, melainkan Allah akan meringankannya. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal. Jadi karena sakitnya sakaratul maut itu, tidak jarang kita temukan mayit itu dalam kondisi apa? Ya, dalam kondisi matanya terbuka. Maka di sini dianjurkan untuk menutup mata tersebut, ya. Maka seorang muslim, ya, seharusnya mengetahui hal tersebut, ya, bagi keluarga ataupun orang-orang yang bertakziah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Jika nyawa seseorang dicabut, maka akan diikuti oleh pandangannya. Maka semua urat mata kalau sudah dicabut itu tidak refleks lagi.
maka semuanya sudah juga ikut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tatkala itu misalnya dalam kondisi dia terbuka, maka tidak serta-merta ya mayit itu akan bisa menutup sendiri, tapi dibantu dengan orang yang bertaksiah. Lalu berikutnya yang 5, menyelimutinya agar perubahan rupa dan warna kulitnya tetap tertutupi. Jadi tujuannya diselimuti itu ya supaya orang-orang bertakziah itu tidak menyaksikan langsung bagaimana perubahan daripada kulit orang yang mati tersebut. Yang tadinya coklat sawo matang lama-lama menjadi pucat. Itu tujuannya salah satunya. Ya, supaya hindar hantu. Mana dalilnya? Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, jasadnya ditutupi dengan selimut buatan dari Yaman. Ijma' para ulama mengatakan boleh mencium mayit karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Utsman bin Maw'un. Ya, boleh mencium. Ya, sudah menjadi mayat dalam kondisi dia sudah menjadi mayit. Dan Abu Bakar melengkapkan pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana setelah mayat dan Abu Bakar melengkapi pada jasad Nabi. Ya, maka di sini bagian daripada dibolehkannya juga mencium daripada kening atau bagian daripada mayat yang sudah meninggal. Lalu yang keenam, jika kematiannya sudah pasti maka segera dimandikan agar tidak mengeluarkan bau atau hal-hal yang nantinya dikhawatirkan bisa memperburuk daripada kondisi jasad mayit. Maka disinilah memang tidak seorang pun yang boleh ditunggu kehadirannya kecuali wali dari si mayit. Maka sunnahnya memang dianjurkannya disegerakan dimandikan dan disolatkan dan lalu dimakamkan. Jadi tidak ada sebenarnya anjuran untuk menahan-nahan kecuali memang ada wali, hubungan memang darah yang perlu. Ya, tapi kalau memang sudah diikhlaskan baik anak ataupun yang lain, ya, maka itu bagian daripada harus disegerakan. Inilah ara Talhata illa qad hadatha fihi al-mauta fa'adhinuni bihi wa'ajjilu fa innahu la yanbaghi li jifatin muslim an tuhbasa baina zahrani ahli. Aku tidak melihat Talha, jadinya tatkala Talha, ya, sahabat Talha kecuali akan mati tatkala sakaratul maut. Kata Rasul, karena itu nanti kabarilah aku dan makamkanlah segera. Jadi tatkala sahabat Talha meninggal, Rasul sudah melihat, ya, ini tidak lama lagi. Maka Rasul mengatakan nanti kalau sudah meninggal segera kabari aku dan supaya segera ya dimakamkan. Karena jenazah seorang muslim tidak layak untuk ditahan di tengah keluarganya. Ya. Karena kenapa? Salah satunya semakin lama ditahan, semakin menambah kesedihan. Gitu ya. Semakin menambah takutnya nanti terjadi tadi yang dilarang di dalam Islam oleh Rasulullah SAW juga, yakni menangis dengan berlebihan sampai menyakiti anggota badan atau memukul-mukul badan atau memukul-mukul benda di sekitaran rumah. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya Aliun thalathun la tuakhiruha, menasihati Ali. Wahai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh kamu tunda. Kata Rasul. Jadi 3 perkara tidak boleh ditunda. Ini menasihati Ali radhiyallahu anhu. As-salatu idza atat. Ya, pertama adalah salat, itu tidak boleh ditunda apabila sudah datang waktunya. Wal janazatu idza hadarat. Lalu yang kedua yang tidak boleh ditunda adalah yakni ya jenazah yang sudah siap atau yang sudah meninggal, sudah dipastikan dia mayit, maka segera mandikan, salatkan dan makamkan. Lalu yang ketiga ya itu adalah wal aimu idza wajadta laha kuf'an. Ya. Lalu yang ketiga ini adalah wanita lajang yang sudah menemukan laki-laki yang sepadan. Jadi kalau yang punya anak perempuan, ini kata Rasul, yang tidak boleh ditunda ya. Hebat topik punya anak perempuan. Siapa lagi? Nah, Pak Komandan dan bapak-bapak yang lain.
Kalau sudah ada laki-laki yang menurut kita baik melamar, tapi secara misalnya keluarga besar kurang misalnya secara finansialnya gitu ya, ya maka di sana harus mendahulukan hadis Rasulullah SAW. Ya, memang menikah itu dengan 4 perkara tadi: dinasabiha, limaliha, dijamaliha, wali diniha. Tapi yang keempat ini yang menjadi utama. Ya, yang 3 ini bisa diabaikan: nasab, keturunan, bobot bebeknya, ya kekayaannya, lalu gantengnya dan seterusnya, itu bisa dinafikan dengan yang terakhir, lidiniha, agamanya. Karena kita belum tentu nanti mendapatkan lamaran yang kedua dan ketiga. Bisa kita tolak yang pertama, dia baik, udah soleh, ditolak, belum tentu mendapatkan yang seperti yang pertama, gitu ya. Maka 3 perkara ini dipesankan kepada Ali oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah as-salatu idza atat. Salat datang waktunya segerakan. Lalu yang berikutnya adalah wal janazatu idza hadarat. Kalau sudah siap, ya dia sudah meninggal, pasti mandikan. Sudah mandi, siap kafankan. Sudah siap dikafankan, segera salatkan dan makamkan. Lalu yang ketiga adalah wal ayyimu idza wajadat laha kuf'an. Seorang perempuan, anak perempuan kita yang sudah balik, yang siap, apabila ada seorang laki-laki yang pantas, yang taat kepada Allah, maka segerakan menikahkan dia. Ya. Baik jemaah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, ini yang ke-7, adalah membayar hutang dari si mayit. Maka ini menjadi bagian daripada keharusan supaya tidak tertahan daripada mayit tersebut. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Nyawa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga dibayar terlebih dahulu. Jadi nyawa kita ini tergantung kepada utang. Kalau punya utang harus segera diselesaikan. Ya, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha ada Allahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan bermaksud hendak membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Ya, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Ya, lalu dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud hendak menghabiskannya, tidak membayarnya, maka Allah akan menghabiskannya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat sangat enggan dan tidak mau menyolatkan jenazah seseorang yang mempunyai utang. Tapi dengan seiringnya berjalan semakin luasnya ya kekuasaan umat muslim tatkala itu, maka Baitul Mal cukup sepadan untuk bisa membayarkan hutang seorang muslim yang meninggal tatkala dia tidak mampu membayar hutangnya. Maka Rasul mengatakan beliau langsung mau menyolatkan umatnya atau seorang muslim yang meninggal dalam kondisi dia membawa hutang. Tapi sebelumnya Rasulullah SAW mengambil uang ghanimah. Ya, uang yang mana rampasan, yang mana memang diperuntukkan untuk membayar hutang orang-orang mukmin tatkala dia meninggal. Jadi dibayar dulu hutangnya, baru Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya. Maka ini bagian daripada perhatikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Baik, monggo. Ya. Kalau menanyakan ke seseorang, misalnya ke orang tua kita, kalau orang tua kita masih, ya artinya kan orang tua sudah sepuh, lalu kita tanyakan apakah beliau nanti kalau wafat akan dimakamkan di mana, itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak. Yang kedua, ke teman kita nih, misalnya ke Pak Yuda, itu kalau nggak ada umur nanti mau dimakamkan di mana, begitu tuh sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Ya. Jadi menanyakan tentang bagaimana mau dimakamkan dan seterusnya, itu boleh saja. Kalau memang, tapi kalau kondisinya ada wasiat ya dari si ahlul mayyit atau si mayit tersebut sebelum meninggal ingin dimakamkan di sini, maka hukumnya memang wajib menunaikan wasiat atau wasiat tersebut. Ya, akan tetapi kembali lagi jika memungkinkan. Ya, seperti kita misalnya, saya nggak mau misalnya merepotkan orang-orang nanti memakamkan saya atau
menghabiskan lahan pemakaman gitu ya. Kalau nanti dari buyut saya misalnya dari ibu sekian tahun meninggal kan sudah ada tumpuk aja di sana jadi satu. Anak meninggal sana tumpuk lagi satu, tumpuk dan seterusnya. Itu boleh. Gitu ya. Nah, tentang menanyakan pun sebenarnya tatkala kita ini sah-sah saja, akan tetapi melihat kondisi. Gitu ya. Kalau memang memungkinkan dan itu misalnya ada permintaan dan seterusnya baik dari segi finansial dan seterusnya, maka itu tidak mengapa, gitu ya. Itu tidak mengapa. Ya, catatannya jangan sampai menyulitkan saja. Pertama sampai menyulitkan, ya, sampai membuat orang repot semua, ya, dipaksa-paksakan dan seterusnya. Ya, karena kembali lagi semua yang hamparan bumi ini, ya, itu di dalam bab shalah yang pertama dulu pernah kita bahas, itu bisa digunakan untuk sholat. Pun begitu juga, ya, dimanapun kita meninggal dimakamkan di sana, ya tidak berpengaruh gitu ya, jauh keluarga dari makaman, karena memang kembali lagi kepada tradisi Indonesia tidak bisa takziah dan seterusnya. Padahal tatkala dimakamkan jasad sudah tidak ada, yang diperlukan apa? Kiriman doa. Ya, begitu juga dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan, dan begitu juga amalan soleh yang dilakukan oleh ahli waris yang dihadiahkan kepada si ahlul mayit itu. Jadi menanyakan, ya, itu boleh-boleh saja, akan tetapi melaksanakan daripada itu jangan sampai memberatkan. Kalau memang ringan ya tidak mengapa. Ya, gitu, insyaallah. Baik, ada yang lain? Orang begitu kita menghadapi udah koma kondisinya, apa kita itu menafkin itu secara terus-menerus atau memang kita satu saat kita menafkin dan kita berhenti, atau memang terus belum sampai dia meninggal. Yang kalimat apa? La ilaha illallah. Baik. Jadi tatkala kita misalnya sudah merasa, ya, tapi tidak mungkin orang sudah merasa ya. Namanya meninggal itu kan memang takdir Allah. Tatkala kita sana perbanyak memang istighfar. Ya, istighfar. Itu pun kalau memang dalam kondisi sadar. Ya, tatkala kita koma kan tidak sadar sama sekali. Maka di sinilah keluarganya yang berperan. Perbanyak kalimat itu, ulang terus di telinga kanan terus diulang. Gitu ya. Jadi pengulangan itu harapannya ya bisa dia ucapkan baik secara zahir ataupun misalnya dia hanya dengar tapi tidak bisa mengucapkan, tapi di dalam hati bisa, maka itu tetap bagian daripada talqin. Maka talqin itu memang sangat-sangat dianjurkan dan bagian daripada seseorang muslim. Bukan ya, wa na'udzubillah tatkala sakaratul maut ya ternyata meributkan masalah harta dan seterusnya, ya, atau berkelahi antara saudara satu dengan yang lainnya. Jadi begitu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal kalau istighfar, mengucapkan daripada kalimat thayyibah, terutama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan nanti insyaallah pada Isya kita lanjutkan sedikit dengan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik, hidayah, kesehatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pembelajaran kita menjadi amal terbaik dan bisa kita amalkan untuk bisa menjadi seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib dan isya, salat jihad. Kita lanjutkan kajian kita di sesi kedua di ba'da salat isya, dan kita tahsinut tilawah. Tadi pembahasan dari yang terakhir kita menyampaikan bahwa tanda-tanda dari sakaratul maut, ya, tanda-tanda dari husnul khatimah, dan begitu juga yang terpenting ada 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an, ya, tentang 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Yang pertama itu adalah tatkala apa tadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza ada yang ingat? Keringat. Kau ingat apa yang keringatan? Ya. Pesan Rasulullah SAW kepada Ali 3 perkara yang harus disegerakan. Ya, yang terakhir tadi anak perempuan. Jelas sudah masanya, sudah waktunya ada laki-laki yang melamar, itu harus disegerakan. Lalu yang bagian terakhir kedua itu tatkala mayit sudah siap, ya, baik itu sudah pasti meninggalnya, ya, lalu dimandikan dengan segera. Kalau sudah dimandikan dengan segera dikafani, lalu berikutnya ya disalatkan dan dimakamkan tanpa harus menunggu berlama-lama, ya, kecuali memang menunggu daripada ahli warisnya. Lalu yang ketiga pertama apa? Ada yang ingat? Apa? Ya, 3 perkara yang dipesan Ali kepada dipesan Rasulullah SAW kepada sahabat ya, Ali radhiyallahu anhu. Yani apa? Bayar utang, bayar. Bayar utang atau apa? Pak Bre, ingat? Hah? Masya Allah. Nanti diperhatikan lagi itu rekaman ya. Ya, rekamannya nanti masih di-uploadin ya. Ya, jadi bisa mengkondisikan supaya bisa kembali lagi 3 perkara itu, ya, yang penting bisa kita jadikan sebagai, ya, bagian daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir kemarin kita di ayat berapa? 92 sampai 97. 92 sampai dengan 9. Berarti sekarang 98. Berapa Pak Abid? 98 ya. Baik, kita perhatikan di ayat yang ke-98. Nah, kemarin ya kita perhatikan ada beberapa bagian ya, kembali lagi ya di pekan sebelumnya itu memperhatikan kembali lagi menyamakan menahan ya idgham begitu gunnah mim musyaddadah gunnah nun musyaddadahnya supaya bisa lebih rapi di dalam tilawah. Baik, kita lanjutkan di 98 ya, nanti sampai di bawahnya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama ngulang dulu dari 94 dari ta'awudz dan al-basmalah. Masih ingat tempat berhentinya ya dan memulainya ya. Dari ta'awudz dan al-basmalah, dari qul in kanat lakum ad-dar 94 sampai dengan 97. Kita sama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Baik, perhatikan di sini kalau memang napasnya panjang boleh disambung ya. Tapi tatkala tidak kuat ya boleh dipotong. Wa Jibril wa Mikal ya. Ada Jibril dengan Mikail ada dua. Lalu mengulangnya nanti wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul kafirin. Baik, kita potong. Saya baca contohkan. Man kana aduwwan lillah. Perhatikan dal masuk ke waw. Banyak orang salah di sini, khawatir. Ya, di ayat yang lain surat pendek juga ada sebagian yang tasydid. Jangan membaca man kana aduwwan lillah. Tapi aduwwan lillah. Tasydid waw, masuk lam lagi, 3 tasydid. Ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sama-sama. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم hati-hati di mim nun tasydid samakan menahan dan nabadahu ada waw kecil depannya ya. Itu tanda dua harakat. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Sama-sama. Awakullama ahadu ahdan
Ya, nun mim tasydid. Sekali lagi 1 2 3. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Namakan lagi mimnya. Nun dengan mim ditahan. Jangan kecepatan ya. Ya, jadi kalau kecepatan nanti kebiasaan malah jadi gunanya hilang. Ya, sekali lagi. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ya, perhatikan ahadudunya ada waw. 2 harakat ya. Jangan kelewatan. Jangan ahadu ahadan. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Diulang. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal aktsaruhum la yu'minun. Hati-hati, sini banyak mim tasydid ditahan. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Baik, tadi di sini nan tahan nun ya panjang di ra 5 harakat. Coba kita ulang dari walam maja ya, dipotong tadi di mana di musaddiqal lima ma'ahum, ulang di musaddiqal lima ma'ahum, waqafnya kitabullah. Mulainya dari minal ladzina utul kitab. Perhatikan nun dengan mim, kita perhatikan benar-benar ditahan. Sama-sama walam 1 2 3. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Baik, kita ulang ta'awud dan al-basmalah dari 98. Ya, ingat perhatikan tasydid nun dengan mim ditahan. Sama-sama dari ta'awud dan al-basmalah 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa
Berapa harokat nanya? 5. Ya, panjangkan. Sama-sama 1, 2, 3. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabata fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Baik, kita lanjut satu ayat. Nah, ini satu ayatnya panjang. Dan diminta nanti diulang-ulang dibaca, kalau bisa dihafalkan ya. Ini ayat yang 102. Ini tentang perlindungan ruqyah tentang sihir. Ya, sihir kepada apa? Keluarga yang tadinya isinya suami istri saling mencintai, ya karena ada orang yang tidak senang, ya dikirimkan sihir dan bisa berantem dan bisa pisah. Nah, ini tentang hal itu. Ya, jadi kalau ini kita baca, orang yang kena sihir atau yang kena kiriman sesuatu selain daripada sihir pemisah juga bisa reaksi dan bisa bagian daripada perlindungannya. Kalau bisa ini nanti dihafalkan. Pekan depan insyaallah kita ulangkan kembali. Baik, perhatikan saya contohkan. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Sama-sama. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. Nah, nyampe nggak? Nah, berarti dipotong dua, ya. Jadi motongnya di sihir. Ya, jadi sihir. Kenapa tadi saya potong di nakafaru dan mulai dari yu'allimun, ya, mengikuti nafas ya. Nah, sekarang coba kita lihat potong dua agak panjang, nanti mulainya ada wama unsila. Perhatikan, wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Coba. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما sekali lagi ulang ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Nah, jadi panjang dalam harokat. Khalaq. Perhatikan panjang dalam harokat di sini. Walaqad alimu laman ishtarahu maluhu fil akhirati min khalaq. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. Kira-kira bisa hafal nggak? Makan depan. Hah? Cara ngapalnya gampang. Kalau kita hafalan baru, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, diulang 3 kali dulu. Ya. Sudah mulai terus. Kalau nggak mulai ingat-ingat ya 5 kali. Kalau nggak 5 kali ya 7 kali. 7 kali 10 kali. Ya. Ulang baru nyambung wa ma kafara. Terus sampai mana wakafnya diulang, baru disambung lagi dari pertama. Ya memang harus sabar. Terus diulang. Tapi syaratnya gimana? Baca dulu 1 ayat yang full tadi dibaca. Benar-benar lancar dulu. Panjang pendeknya, ya gunahnya, ya huruf-hurufnya terus dibaca berapa kali sampai akhir. Nah baru mulai menghafal per baris. Ya. Kalau belum lancar bacaannya agak sulit. Artinya tadi kenal dulu yang mau dihafal. Jadi wattaba'u sampai makanu ya'malun itu dibaca dulu. Semua ulang lagi. Nah, mulai menghafal nanti tadi per baris. Tapi jangan menghafal per baris, lanjut per baris 2, lanjut ketiga. Nanti pasti lupa yang pertama. Nah, tapi kalau mau pindah ke baris yang kedua, ulang dulu dari yang pertama, baru lanjut kedua. Nah, begitu juga dapat baris ketiga hafal, ulang lagi dari pertama, kedua dan ketiga. Ya dapat yang keempat, ulang lagi dari yang pertama terus. Nah, nanti itu lebih kuat hafalan. Ya, jadi mengulang, mereview lagi, supaya dari nanti setiap ayat itu ketemu, oh wakafnya di sini,
berhentinya di sini rasa kemana susah, mengulangnya lagi di sini, mengulang lagi. Nah itu dengan mengulang itu nanti lebih kuat lagi karena terulang. Gitu ya. Lalu yang kedua, untuk mempermudah hafalan itu apa? Ya dibarengi dengan Quran terjemah. Jadi Quran terjemah itu membantu. Kalau kita lupa misalnya kalimatnya mana tadi, misalnya lanjut wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Tatkala syaitan itu bilang Nabi Sulaiman itu kufur, apa lanjutannya? Oh ternyata Allah menjawab, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kufur. Berarti lanjutannya wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatin kafaru. Sesungguhnya justru syaitanlah yang kufur terhadap Allah. Ya, yu'allimuna an-nasa sihr. Mana bentuk kufurnya? Karena syaitan itu mengajarkan sihir. Ya, wa ma unzila 'alal malakain. Dulu Allah Subhanahu wa taala ya itu menurunkan dua malaikat di negeri Babylon ya. Ya namanya Babila, Harut. Nama malaikat itu apa? Yang dua itu Harut dengan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya. Mereka tidak mengajarkan, salah seorang dari mereka tidak mengajar hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ngajarin ke manusia ya, itu tentang ilmu, mereka mengatakan ya salah satunya kami tidak mengajarkan, sudah diwanti-wanti nih, tentang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya, jadi ngajarin tentang ilmu yang mana bisa memisahkan dua orang ya, suami istri yang saling mencintai. Tapi sudah dikatakan jangan ya menggunakan ini untuk memisahkan ya dua orang istri yang saling mencintai. Artinya jangan menyimpang dari yang ajaran. Cukup tahu saja ajaran ini. Tapi ternyata fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi. Jadi ilmu tersebut yang diajarkan dua malaikat Harut dengan Marut itu tidak akan mempunyai efek apapun kecuali dengan apa? Izin Allah. Illa biidznillah. Ya, jadi illa biidznillah sama. Nah, sihir pun tatkala dikirimkan ke kita itu tidak akan berdampak kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Dan mereka mengajarkan ya daripada ilmu tersebut ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya tidak memberikan mudarat dan manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah. Jadi bisa kita sedikit artinya. Ya. Jadi untuk mengingat hafalan. Baik, insyaallah mudah-mudahan ini bagian daripada usaha. Silakan nanti diulang, dilancarkan dulu bacaannya, dilancarkan bagian dari mana tempat berhenti dan memulainya kembali insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, cukupkan dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulai dari istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih, astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب الباء اشفنا وأنت شافي، اشفنا وأنت شافي
اشفنا وأنت شافينا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Nabinya mohon maaf apabila ada kesalahan kurang berkenan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.